Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Zaki Hasyam. Di sini saya akan membuat video berupa penjelasan tutorial running the Sunspot on emulator. Nah, pertama-tama di sini kita akan menjalankan aplikasi Sunspot Manager dulu. Saya di sini menginstal Sunspot Manager dengan versi 5.1.3. Langsung saja kita buka tab Solarium. Pada tab Solarium, eh, kita akan memilih Run Solarium GUI-nya. Oke, tunggu beberapa waktu. Nah, berikut adalah tampilan dari Solariumnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang muncul di taskbar. Ada File, View, Discovery, Emulator, Spot Host Apps, Windows, Help. Nah, di sini juga ada Inspector View-nya. Di sini kita bisa melihat folder-folder yang bisa kita akses. Nah, untuk memunculkan emulatornya, kita membuka tab emulator dan memilih New Virtual Spot. Nah, di sini setelah virtual spotnya muncul, langkah yang akan kita lakukan pertama-tama yaitu kita akan menyalakan lampu LED. Nah, atau blinking the LED. Nah, tujuannya itu untuk menguji coba apakah LED pada sunspot virtual ini berfungsi. Kita perbesar dulu, zoom dulu. Kita klik kanan pada virtual spotnya, pilih blink LED. Nah, ketika telah memilih blink LED, maka LED utama akan berkedip putih sebanyak 10 kali berkedip. Ketika speaker dinyalakan, biasanya di bawah kontrol LED akan berbunyi suara klik. Setelah itu kita akan memuat aplikasi atau deploy deploy jar filenya dengan cara kita klik kanan pada sunspotnya, terus memilih deploy midlight bundle. Nah, di sini kita akan mengakses, kita masuk ke file demo. Setelah itu emulator demo, pilih file jar emulator demo, kita open. Setelah di open, kita klik kanan kepada sunspot dan pilih run midlet. Setelah itu pilih lagi sawtooth. Nah, setelah menjalankan sawtooth, LED akan menyala dari kiri ke kanan dengan tingkat kecerahan yang meningkat. Seperti pada layar kita bisa lihat di sini LED-nya dari gelap ke terang. Setelah itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kepada sunspot virtual juga. Kita bisa delete virtual spotnya seperti ini. Itu untuk mendelete. Kita juga bisa membuka emulator, multiple emulator juga. Setelah itu, kita juga bisa mengganti nama dari virtual spotnya, save name. Semisal kita memakai virtual spot Jaki 1. Nah, bisa dilihat dari layar, zoom dulu biar lebih jelas. Jadi di sini nama virtual spotnya bukan new virtual spot, berbeda dengan virtual spot lainnya, karena kita sudah merename-nya. Setelah itu kita juga bisa melihat output aplikasinya juga, yaitu dengan klik kanan spot. Setelah itu, display application output, internal frame. Jadi apapun yang kita lakukan, apa yang kita lakukan pada virtual spot, maka akan muncul pada eh, window ini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian 2, yaitu manipulasi sensor panel. Pertama-tama, kita buka new virtual spot yang baru. Setelah itu kita cek dulu apakah LED-nya berfungsi dengan baik, yang ditandai dengan 10 kali berkedip lampu LED-nya. Oke, artinya lampu LED-nya bekerja dengan baik. Setelah itu, seperti tahap pertama, lakukan hal yang sama. Eh, Tekan dulu application outputnya.
Selanjutnya kita close dulu. Di bagian spot terdapat display sensor panel. Itu ini dia. Kita klik kanan, akan muncul suara seperti tadi. Setelah itu kita menjalankan mid-LED sensor checkernya untuk mengecek atau merespon sensor virtual seperti cahaya, suhu, gerakan input analog dan digital. Nah, kalau untuk display sensor panelnya itu eh, dia seperti ini. Jadi ada beberapa tab di sini yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kita aktifkan dulu display sensor checkernya. Oke, lampunya akan berubah warna putih. Yang pertama kita akan mengecek sensor cahaya yang ditandakan dengan LED lampu berwarna putih berdasarkan intensitas cahaya virtual. Nah, kita bisa mengatur tingkat cahaya dengan slider light sensor. Jadi ini bisa di slide, bisa diatur. Jadi semakin ke kiri, cahaya LED juga semakin sedikit. Dan ke kanan juga cahayanya akan semakin banyak. Dan di sini di outputnya katanya batasnya itu eh, ada 750 dan di kiri ya batasnya ada 0. Di sini ada temperatur bisa diubah juga dari Fahrenheit ke Celcius sesuai kebutuhan. Setelah itu kita bisa mengklik ini, akan em, cahayanya akan berubah menjadi warna merah. Setelah itu ada di step analog dan digital pin. Di analog and digital pinnya itu kita buka tab analog. Setelah itu ada tertampil dari A0 hingga A5. Tapi di sini yang bisa di slide itu hanya A0 yang mempengaruhi LED menjadi hijau. Jadi tinggi eh, semakin tinggi slider A0, maka semakin banyak cahaya LED hijau yang akan tampil. Misal kita maksimalkan, kita klik lagi tombolnya, maka akan full ya. Jadi jika kita kurangkan, dia ikut mengurang cahaya LED hijaunya. Setelah itu digital pin, di sini ada tab digital. Nah, tujuannya itu untuk menampilkan status pin D0 hingga D4 dan H0 hingga A3. Di sini D1 bisa diubah dan D0 otomatis mengikuti D1 karena D0 itu adalah output. Jadi kita klik misalnya D0-nya jadi high. Maka D1-nya jadi high, maka D0-nya juga mengikut ya. Kita klik, lampunya akan berubah menjadi warna biru. Jika kita ubah ini, oke. Selanjutnya kita ke tab akselerasi. Di sini setelah tab digital, tujuan dari tab fungsi dan tujuan dari tab akselerasi itu untuk menampilkan sensor percepatan pada sumbu X, Y, dan Z. Slider Z yaitu yang ini kan ada di sini ada informasi bahwa Z itu ini adalah X dan Y ini. Di bagian Z itu kita akan maksimalkan, maka semua LED biru akan menyala. Jika minimum, semua LED biru akan padam. Kita ambil ke sini aja. Setelah itu kita klik, akan berubah warna menjadi putih. Setelah itu kita masuk ke tab selanjutnya, switch LED virtual. Kita buka. Di sini tujuannya untuk menampilkan status tombol virtual yang berupa switch 1 dan switch 2. Eh, Switch 1 akan menampilkan warna merah yaitu suhu. Jadi bisa berubah.
di sini. Selanjutnya di tab terakhir yaitu manajemen daya atau baterai, yaitu power. Di sini tujuannya itu untuk mensimulasikan koneksi daya USB seperti voltase baterai naik ke 4500. Setelah itu sensor checker di sini tidak memakai slider voltase atau charging, tapi kita bisa mensimulasikan di aplikasi yang lain. Coba kita 4500. Di sini ada baterai voltage dan charge rate-nya di sini. Nah, itu sekian penjelasan fungsi dari eh, memanipulasi fungsi-fungsi di sensor panel pada virtual spot. Selanjutnya kita lanjut pada bagian ketiga. Selanjutnya kita akan open project. Ini adalah tampilan NetBeans-nya. Kita bisa masuk di file, open project, terus kita pilih emulator demo. Jangan lupa untuk centang ini, open as main project. Itu kita open project. Setelah open project, kita akan clean and build main project dengan cara kita masuk di menu. Terus kita akan clean and build main project. Ini ada di bar. Setelah itu, setelah kita clean and build, kita akan masuk ke sunspotnya dulu, ke solariumnya. Kita reset. Eh, sebagai penjelasan singkat, di video bagian 1 dan 2 terjadi kesalahan teknis dikarenakan lampu LED-nya sudah berwarna cian. Jadi saya sebelum membuat video ini, saya eh, sudah mengubah lampu LED-nya pada NetBeans IDE juga tentunya menjadi warna default, yaitu warna ungu. Pertama kita akan buka Virtual Sunspot. Setelah itu kita membuat virtual baru. Kita akan deploy pada file emulator demo yang sebelumnya kita udah eh, clean and build di NetBeans. Kita open di sini. Kita tes dulu LED-nya apakah berfungsi dengan baik dengan cara bling LED. Oke, nampaknya virtual spotnya sudah siap digunakan. Setelah itu kita buka run midlet, klik kanan, dan buka sawtooth-nya. Nah, di sini karena saya sudah mengubah ke default-nya berwarna ungu, maka lampu LED-nya akan berwarna ungu. Tugas kita adalah mengubah warna lampu LED-nya ke warna cian, yaitu dengan cara kita buka NetBeans-nya lagi. Setelah itu, pada bar kiri, kita akses file sawtooth-nya dengan cara klik 2 kali. Terus kita akan mencari startup, metode startup, dan mengubah lalu di sini. Kita ubah jadi 0. Setelah kita ubah, jangan lupa untuk save perubahannya, itu pada file kita pilih save. Terdapat eh, step selanjutnya, yaitu kita harus build emulatornya, itu dengan cara kita build. Oke, artinya kita sudah mengubah file sawtooth-nya warnanya. Setelah itu kita masuk lagi, kita reset dulu. Setelah itu kita buka lagi emulator demo yang telah kita edit sebelumnya. Kita cek apakah terjadi error atau tidak pada virtual spotnya. Oke, sudah aman. Kita run midlet dan buka sawtooth-nya. Nah, nampaknya lampu LED-nya sudah berhasil kita ubah kembali ke warna cian. Nah, itu sekian video dari saya, bagian 3, Programming with NetBeans. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.